Selamat datang para petualang. Di video kali ini kita akan mencoba bertahan hidup 100 hari di hutan Kalimantan. Sebuah pulau yang terkenal akan flora dan faunanya, serta kebudayaannya yang sangat indah dan menarik untuk dieksplor. Akan tetapi pada suatu hari ada sebuah kekuatan gelap yang jahat datang merusak hutan tersebut. Dan mampukah kita untuk menyelamatkan hutan beserta isinya? Bagi kalian yang menonton video ini, jangan lupa tinggalkan subscribe teman-teman, karena satu subscribe dari kalian sangat berharga bagi gua. So, tunggu apa lagi? Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, di sini kita akan buat world baru terlebih dahulu. Kemudian kita bikin set spawn point kita itu di Borneo teman-teman, atau di Pulau Kalimantan. Hari pertama, ternyata kita spawn di sebuah hutan belantara yang sangat indah dipandang teman-teman. Yang dimana sekelilingnya itu banyak banget ditumbuhi oleh pohon yang lebat dan menjulang tinggi ke atas. Dan di saat itu, langsung ada seekor burung yang warna bulunya bagus dan suaranya juga unik teman-teman datang menyambut kita. Setelah itu, gue juga melihat di dekat hutan itu ada 2 ekor singa yang lagi ngegosip kayaknya teman-teman. Tadinya sih gue pengen ajak kenalan gitu loh salah satu dari mereka dan mengajak ngobrol soal hutan Kalimantan yang indah ini teman-teman. Tapi dia malah nyerang kita teman-teman, sampai-sampai darah kita itu sisa 1 dan hampir mati. Sumpah. Di saat itu gue spontan langsung masuk ke air teman-teman agar selamat gitu loh dari kejaran singa tersebut. Dan ya syukurnya dia itu nggak ngejar kita gitu loh. Setelah itu gue mengambil beberapa semangka yang tumbuh di sekitar tempat itu. Kemudian menebang salah satu pohon untuk kita jadikan bahan membuat tools. Setelah mengambil woods dari pohon tadi, gue langsung membuat tools pertama kita. Kemudian gue melanjutkan perjalanan dan melihat sekeliling untuk mencari tempat yang akan kita jadikan rumah nantinya teman-teman. Sumpah sih, ini hutan itu bagus banget teman-teman dan asri juga gitu loh. Setelah berkeliling cukup lama, gue juga mengkill beberapa ayam agar kita mempunyai persediaan makanan ke depannya teman-teman. Dan ketika melihat stone, gue langsung mengambilnya dan kemudian mengupgrade tools kita satu persatu. Ya begitulah nasib wooden tools teman-teman, cepat banget terlupakannya. Di saat itu, cuaca juga sempat turun hujan yang sangat deras teman-teman. Akhirnya gue memutuskan untuk pergi mining teman-teman. Ya, sementara menunggu hujan tersebut berhenti gitu loh. Karena kita juga lagi di tengah hutan teman-teman, dan gak ada pencahayaan juga gitu loh. Jadi agak sedikit mengerikan kalau pada malam harinya kita melanjutkan perjalanan di hutan ini. Belum lagi hewan-hewan buas yang terdapat di sini. Dan setelah mendapatkan coal tadi, gue langsung membuat torch teman-teman sebagai sumber pencahayaan kita. Tapi sampai pada malam hari hujannya juga tak kunjung reda teman-teman. Di saat itu gue juga membakar iron ore yang kita temukan untuk dijadikan armor. Ya, gue buat helm terlebih dahulu teman-teman agar kalau kejedot kepala kita nggak lupa ingatan gitu. Dan gak berlangsung lama ketika menggali ke bawah, gue menemukan sebuah mine shaft teman-teman. Tapi di sana terdapat spider beracun dan ya dia tuh langsung mengejar kita gitu loh. Akhirnya gue nggak jadi mengeksplor mine shaft tersebut teman-teman dan langsung pergi ke atas. Keesokan harinya gue melanjutkan berkelana lagi teman-teman. Dari kejauhan gue melihat ada sugarcane yang tumbuh di salah satu daratan. Langsung aja gue pergi ke sana dan baku hantam sebentar sama anggotanya Brook teman-teman. Ya, skeleton yang menjaga tempat tersebut. Setelah itu gue juga mengkill beberapa ekor pig untuk jadikan persediaan makanan kita. Dalam perjalanan gue bertemu kembali dengan burung yang kemarin pernah kita temukan teman-teman. Di saat itu gue mencoba untuk nge-timing burung tersebut menggunakan seeds, tapi dia malah menghilang duluan. Dalam petualangan kali ini gue banyak banget teman-teman menemukan flora dan fauna yang sangat unik di tempat ini. Salah satunya gue bertemu dengan ular yang berteman dengan siput. Aduh ini lucu banget ya, tapi di satu sisi menyeramkan gitu loh. Ya karena gue gak mau mengganggu mereka, langsung aja gue pergi dari keberadaan ular tersebut teman-teman. Tak terasa hari pun sudah menjelang malam dan kita tak kunjung menemukan kasur agar tidur dengan nyaman. Alhasil pada malam itu gue bikin platform tinggi ke atas, yaitu untuk melindungi diri di tengah hutan rimba ini teman-teman. Pada hari selanjutnya gue melanjutkan petualangan kita kembali teman-teman. Tadinya gue pikir di hutan ini tuh gampang buat menemukan domba. Ternyata lumayan susah juga teman-teman. Ketika dalam perjalanan, pas lagi asik-asiknya, tiba-tiba gue dikagetin sama salah satu bunga teman-teman yang memiliki gigi yang tajam. Dan serangannya pun juga sakit banget teman-teman. Untung aja kita pakai armor gitu loh. Nah setelah gue baca-baca, ini adalah salah satu tanaman karnivora yang bernama Venus flytrap. Keren kan namanya? Tapi bikin kagetnya itu loh yang bikin jantungan. Akhirnya gue nekat pergi masuk lebih dalam di hutan tersebut teman-teman. Ketika masuk lebih jauh, di sana gue dihadang dan diserang sama 2 ekor babi hutan yang membabi buta teman-teman.
Asli sih, ini adalah momen terpanik yang pernah gue rasain selama main Minecraft. Dikejar sama 2 ekor babi hutan yang brutal banget gitu loh. Untung aja gue masih sempat masuk ke dalam air untuk menyelamatkan diri. Kalau enggak, sirna udah semuanya teman-teman. Dari dalam air tersebut, langsung aja gue kasih pelajaran tuh 2 ekor babi hutannya teman-teman. Rasain loh. Main nyeruduk-nyeruduk aja, udah tau gue laki. Ketika menyelamatkan diri, dari jauh akhirnya gue melihat ada domba yang lagi pengen pergi arisan teman-teman. Kayaknya mereka tuh lagi nunggu jemputan gitu loh. Nah, karena gue baik hati langsung aja ya. Hehe, soalnya kita kan juga butuh wool ya teman-teman. Setelah mendapatkan wool tadi, gue melihat sepertinya tuh ada tempat yang cocok untuk kita membuat tempat tinggal teman-teman. Soalnya dari beberapa kejadian tadi, bukan ide yang bagus untuk kita berkelana terlalu lama di dalam hutan ini teman-teman. Ya, langsung aja di saat itu gue menaruh chest dan bed kita. Kemudian gue menanam sugarcane dan menanam seeds yang kita punya teman-teman, agar kita tidak susah ke depannya untuk mendapatkan sumber makanan. Dan tak terasa hari pun sudah menjelang malam. Akhirnya kita bisa merasakan tidur di kasur teman-teman. Keesokan harinya hujan yang sangat deras kembali turun teman-teman. Maklum lah ya, soalnya kita tuh bertahan hidup di hutan tropis teman-teman, yang dimana curah hujannya ya lumayan tinggi gitu loh. Dan di hari itu gue bertemu kembali dengan bunga flytrap teman-teman. Ngapain coba tuh bunga tumbuh di situ, ganggu aja gitu kan. Pas gue coba hajar bunganya, ternyata armor kita itu belum cukup kuat teman-teman untuk menghadapinya. Akhirnya bunga tersebut gue cuekin aja teman-teman, lagian ngeselin banget sih dia. Setelah itu gue punya ide untuk mencari beberapa domba, ya untuk kita pelihara gitu loh. Soalnya di dekat tempat kita tinggal ini ada beberapa ekor domba yang tinggal gitu loh. Ya lumayan lah gitu kan. Jadi daripada kita susah lagi untuk mencari mereka, mending kita pelihara aja gitu loh biar banyak. Pada sore harinya gue masih penasaran sama bunga tadi teman-teman. Gue coba serang dari atas tapi dia nggak ngerespon cuy. Kayaknya nih bunga bakalan menyerang kalau kita serangnya itu dari depan gitu loh. Yah, daripada capek-capek akhirnya pada malam itu gue tidur aja teman-teman. Besoknya gue pergi mencari beberapa gravel teman-teman. Dan ya tentu saja kita butuh flintnya untuk dijadikan anak panah. Nah dengan begitu kita jadi lebih mudah untuk menghajar tumbuhan yang kemarin teman-teman. Setelah mempunyai bau dan anak panahnya, gue hajar teman-teman bunga-bunga kemarin tuh yang karnivora yang tumbuh di sekitar tempat tinggal kita. Akhirnya tenang juga teman-teman, kita bercocok tanamnya. Nah pada sore harinya gue bertemu dengan Black Panther, atau bahasa Indonesianya itu macan kumbang hitam. Black Panther ini tuh selalu nyerang gue teman-teman, tapi ya nggak apa-apa lah karena ini hewan yang sangat langka. Akhirnya gue biarin aja tuh dia teman-teman. Selanjutnya gue juga bertemu dengan seekor anjing liar yang tersasar. Tadinya sih gue berniat untuk nge-timing anjing liar tersebut dan menjadikannya teman, tapi nggak bisa ternyata teman-teman. Dan ya akhirnya gue lebih memilih pergi dan merapikan area sekitar yang nantinya tempat tersebut akan kita bikin rumah. Besoknya gue langsung aja membuat sebuah rumah di atas pohon teman-teman. Let's go! Oh Susanna, don't cry for me. We had some good years, so let me be. The world goes on, I sang my song, I gave my own true love for you to see. Oh Susanna, don't you cry. Hold the tears back and dry your eyes. What's this life without a sweet goodbye? And though it's over, take this letter for when the nights grow colder. And gentle hearts, the time has come to part. The jig is up now, so lay me down. So when the world gets dark, know I loved you from the start. Listen to the words I sang to you. Setelah rumah kita selesai, gue membagi kebahagiaan itu dengan memberi makan domba-domba kita, kemudian memanen wheat di ladang kita teman-teman. Dan gue juga membawa seekor ayam yang kesepian masuk ke dalam kandang domba kita, terus memanen sugarcane yang kita tanam dan merapikan jalanan menuju ke atas rumah kita teman-teman.
Setelah itu, gue pergi ke tempat yang dekat rumah kita, yaitu untuk membuat tempat mining. Soalnya, kita seiring berjalannya waktu, kita butuh armor diamond agar kita semakin kuat teman-teman untuk bertahan hidup di hutan ini. Dan sampailah pada akhirnya gue berhasil menemukan diamond pertama kita di petualangan kali ini teman-teman. Setelah menemukan diamond pertama tadi, gue kembali mining dan menemukan beberapa diamond dan ore lainnya. Setelah gue rasa cukup, gue pergi kembali ke tempat base mining kita dan membuat full armor diamond dan beberapa tools lainnya teman-teman. Kemudian gue pergi ke tempat kolam lava di dekat tempat mining kita teman-teman. Di sana gue mengambil beberapa obsidian yang kita butuhkan untuk membuat nether portal. Setelah mengambil beberapa obsidian tersebut, gue kembali ke rumah kita teman-teman. Ya, dan entah kenapa hari itu kayaknya ada yang beda gitu loh. Anginnya bertiup kencang banget teman-teman dan membawa daun-daun kering pohon yang jatuh. Kemudian sewaktu menjelang malam gue melihat ada kelelawar yang sangat besar di dalam kandang domba kita. Langsung aja karena gue takut hewan peliharaan kita kenapa-napa, gue bergegas pergi menghabisi kelelawar tersebut. Setelah menghajar kelelawar tadi, gue membuat nether portal di dekat rumah kita. Ya, agar lebih dekat dan gak ribet juga gitu kan. Sewaktu mau masuk, sebetulnya gue ada rasa gak yakin gitu loh teman-teman dan feeling gak enak. Dengan perasaan yang ragu itu, gue tetap putuskan untuk masuk ke dalam portal tersebut teman-teman. Setelah memasuki portal tersebut, ternyata dugaan gue itu terjawab teman-teman. Kita terteleportasi ke sebuah dunia yang berbeda dengan sebelumnya. Dan ketika gue lihat sekeliling, hutan ini tuh sangat luas dan ditumbuhi oleh pohon-pohon yang lebih besar dari sebelumnya. Dan gak lama kemudian, ada seekor burung yang menghampiri kita teman-teman. Kemudian gue bertanya dengan burung tersebut, kenapa kita bisa terteleportasi ke dunia yang berbeda? Lalu burung tersebut bilang kalau kita adalah seorang petualang yang ditunjuk untuk menyelamatkan sebuah suku di tempat ini. Burung tersebut juga memberikan sebuah buku ke kita teman-teman. Di saat buku tersebut gue ambil, seketika langit langsung bergerak sangat cepat dan hari pun sangat cepat juga bergantinya teman-teman. Wah, ini ada apa ya? Ini juga benar-benar membuat gue penasaran banget teman-teman dengan apa yang terjadi di Pulau Kalimantan ini. Ketika fenomena itu berhenti, gue membaca buku yang diberikan oleh burung tadi. Di sana bertuliskan ada seseorang yang bernama Mo ditangkap oleh sosok yang jahat teman-teman dan memiliki sihir yang kuat. Setelah membaca buku itu dan mendengar penjelasan dari burung tadi, kemudian gue mengkill beberapa ekor domba yang berada di sana. Ya, dikarenakan ada beberapa barang kita yang hilang teman-teman ketika terteleportasi ke tempat ini, termasuk bed kita teman-teman. Besoknya, burung tersebut kembali menghampiri kita. Burung itu bilang kalau dia ingin memberitahu kita jalan menuju ke sebuah pemukiman yang terkena dampak oleh perbuatan sosok yang jahat tersebut teman-teman. Singkat cerita, sampailah gue di dekat sebuah pemukiman yang rumahnya itu terlihat sangat unik dan bagus teman-teman. Burung itu bilang kalau itu adalah rumah tradisional yang bernama rumah Huma Betang. Huma Betang adalah rumah panjang khas suku Dayak Ngaju. Suku Dayak ini termasuk dalam rumpun Ote Danum yang mendiami wilayah Kalimantan Tengah. Rumah ini panjangnya bisa mencapai 30-150 meter teman-teman. Lebarnya bisa sampai 10-30 meter. Wah, keren banget ya teman-teman ya. Akan tetapi sayangnya setelah gue pergi ke pemukiman tersebut, tidak ada satupun orang yang tinggal di sana. Kemudian burung itu bilang semua itu penyebabnya adalah kekuatan gelap yang menyerang desa tersebut. Mendengar hal tersebut gue juga sedih gitu loh teman-teman. Saat itu gue gak lagi mikir untuk pulang ke tempat asal kita teman-teman, tapi gue berniat untuk menyelamatkan orang-orang dan desa ini teman-teman dari kekuatan yang berasal dari sosok jahat itu. Dan setelah pergi dari desa tersebut, gue diajak oleh Enggang untuk bertamu ke desa lain. Ya, by the way, Enggang itu adalah nama burung ciri khas dari Kalimantan yang populasinya saat ini sudah hampir punah teman-teman. Jadi nama tersebut adalah sebuah penghormatan untuk burung tersebut. Keesokan harinya, setiba di desa itu, gue menghampiri dua orang penduduk yang tinggal di desa tersebut untuk bertanya lebih detail tentang tragedi yang terjadi teman-teman. Setelah perkenalan, nama mereka adalah Hanjak dan Hanyi. Wah, namanya bagus banget ya teman-teman ya. By the way, mereka ini tuh ramah banget teman-teman. Oh iya, gue juga menjelaskan ke mereka awal mula gue bisa masuk ke dunia ini. Dan setelah gue berbincang-bincang dengan mereka, kedua penduduk tersebut mengajak gue untuk singgah ke rumah mereka dan bertemu dengan villagers lainnya. Ya, tentu saja untuk bertegur sapa. Setelah bertemu dengan para villagers lainnya, ketika di teras rumah itu gue melihat dari bawah sini ada sebuah tempel yang besar banget teman-teman dan ada portal juga. Dan kebetulan juga Hanjak dan Hanyi juga mengajak gue untuk pergi ke sana teman-teman. Sesampainya di sana mereka memberi gue sebuah tulisan teman-teman yang isinya itu meminta tolong untuk menyelamatkan ketua suku mereka yang bernama Mamut. Dan Mo itu adalah nama panggilannya teman-teman. Walah, jadi Mo itu adalah ketua suku di desa ini.
Jadi dia mengirim surat ke kita itu melalui Enggang untuk meminta bantuan. Dan di saat itu juga gue bilang ke Hanjak dan Hanyi kalau gue itu berjanji untuk menyelamatkan Mo dari sosok jahat yang menangkapnya, teman-teman. Kemudian gue juga bilang ke mereka untuk meminta waktu dan akan kembali lagi pastinya, yaitu untuk mempersiapkan diri menjadi lebih kuat agar mudah dalam menghadapi sosok yang menangkap Mo tersebut. Akhirnya mereka mengiyakan permintaan gue tersebut, teman-teman. Setelah itu gue beranjak dari desa tersebut dan pergi ke sebuah tempat yang terdapat pohon yang besar dan rimbun. Gue suka banget sama tempat ini, teman-teman, untuk dijadikan base kita. Sesampainya di sana hari juga udah sore, teman-teman. Jadi gue memanfaatkan waktu yang tersisa untuk menanam beberapa bibit wheat agar kita mempunyai sumber makanan. Keesokan harinya gue pergi mengambil beberapa kol dan iron di atas bukit di dekat tempat tersebut. Kemudian merapikan sebuah tempat untuk memperluas ladang wheat kita, teman-teman. Setelah itu gue pergi ke bawah pohon besar tersebut dan meneranginya dengan torch agar tidak ada mob hostile yang spawn, teman-teman. Soalnya kita harus benar-benar manfaatin waktu yang tersisa untuk menyelamatkan Mo. Setelah semua itu selesai, gue langsung membuat rumah kita, teman-teman. If I wrote you a song, if I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Would it change for the better? If I wrote you a poem, if I posted a letter? Is it maybe because I never knew quite where I was, then suddenly you told me, baby, you're lost, but I am too. Whatever the cost, we'll make it through. Dan ya, setelah selesai ternyata terlihat bagus banget ya, teman-teman ya. Dan terlihat kecil banget karena pohonnya yang begitu besar. Pada hari berikutnya, gue pergi untuk memperluas ladang wheat kita. Dengan begini, wheat yang akan tumbuh akan lebih banyak dan tentu saja persediaan makanan kita jadi lebih banyak juga. Setelah itu gue pergi mencari beberapa ekor sapi dan domba untuk kita pelihara, teman-teman. Karena dari pagi kita berkebun dan mencari hewan ternak, hari pun tak terasa sudah malam. Dan gue langsung tidur, teman-teman, karena capek banget. Keesokan harinya gue pergi untuk mengambil sugarcane yang tumbuh di sekitaran sungai. Kemudian menanamnya di ladang wheat kita. Dan di saat itu tiba-tiba langit kembali bergerak dengan sangat cepat. Wah, pasti ada sesuatu yang gak beres sedang terjadi nih, teman-teman. Sewaktu langit itu bergerak dengan sangat cepat, hari juga turun hujan. Dan ketika meneduh di rumah, tiba-tiba Enggang menghampiri kita, teman-teman. Dia menjelaskan kalau Mo sedang tersiksa di sana. Semua itu gue ketahui dari membaca tulisan yang diberikan Enggang kepada kita. Kemudian gue membalas apa yang dituliskan Mo. Gue meminta dia untuk bersabar dan sedikit lagi kita akan datang ke sana untuk menyelamatkannya. Setelah itu, tulisan tersebut gue kasih kembali ke Enggang untuk disampaikan ke Mo. Dan Enggang pun pergi di tengah derasnya hujan. Karena membaca tulisan yang dikirim Mo kepada kita tadi, di tengah gelap dan hujannya hari, gue mencoba untuk pergi mining, teman-teman. Ya, untuk mencari beberapa diamond agar persediaan armor kita ada, teman-teman. Setelah kembali ke rumah, gue disambut oleh sesosok makhluk yang mirip dengan Wither Skeleton. Tapi bedanya dia memakai full armor iron, teman-teman. Langsung aja gue menghabisi sosok tersebut. Dan ya, mungkin dia adalah kiriman dari penguasa kegelapan tersebut. Pada hari berikutnya, gue membuat sebuah nether portal. Tujuan kita kali ini adalah mencari nether fortress, teman-teman. Nantinya ketika sampai di sana, kita akan mengambil nether wart. Sesampainya di nether, gue mining beberapa quartz untuk mendapatkan XP. Kemudian gue juga trade dengan piglin yang ada di sana. Dan setelah melewati banyak tempat berbahaya, akhirnya gue berhasil menemukan nether fortress yang kita cari-cari, teman-teman. Dan hokinya lagi, gue berhasil menemukan ruangan tumbuhan nether wart tersebut dengan mudah.
Dan setelah mengambil tumbuhan tersebut, gue kembali menuju portal kita dan pulang teman-teman. Sesampainya di rumah, gue membuat kebun kecil untuk menanam netherwort yang berhasil kita temukan. Keesokan harinya, gue pergi ke tempat pemukiman desa yang tidak ada penghuninya teman-teman. Gue pergi ke sana untuk mencari bookshelf dan ternyata banyak banget dong di sana bookshelfnya. Tapi suatu hari nanti ketika desa ini ramai kembali, gue berjanji untuk mengganti bookshelf tersebut. Kemudian gue membuat sebuah tempat enchanting room di dalam pohon. Dan setelah selesai, gue langsung mengenchant pickaxe kita. Namun di saat itu gue nggak langsung mendapatkan enchant Fortune 3. Pickaxe-nya gue reset dan enchant kembali teman-teman. Sampai akhirnya gue berhasil mendapatkan start enchant yang kita cari. Besok harinya gue pergi ke Nether untuk mining quartz yang dimana tujuannya untuk mendapatkan XP sebanyak mungkin. Karena kita masih butuh banyak XP untuk mengenchant armor dan tools kita. Setelah mendapatkan XP yang cukup, gue kembali lagi ke rumah dan mengenchant tools kita, bow, dan armor kita satu persatu teman-teman. Kemudian pada malam harinya gue langsung tidur. Ya, karena capek banget teman-teman, satu harian mining quartz di Nether. Keesokan harinya gue pergi ke kandang hewan ternak kita untuk mengambil beberapa bulu domba di sana. Yang dimana bulu-bulu domba ini akan kita bikin menjadi bed. Nah, bed tersebut nantinya akan kita pakai untuk bahan peledak di Nether teman-teman. Soalnya dalam kesempatan kali ini kita akan mining mencari ancient debris agar kita bisa mengupgrade armor ke yang lebih kuat. Semua itu gue lakukan karena waktu kita sudah semakin dekat untuk menyelamatkanmu dari sosok penguasa kegelapan tersebut. Sesampainya di Nether, gue membuat tempat mining gak jauh dari keberadaan portal kita. Gue gali dalam ke bawah sampai di koordinat 11, lalu membuat base kecil dan menaruh chest di sana. Kemudian setelah semua itu selesai, gue langsung mining mencari ancient debris-nya teman-teman. Dan hoki banget, nggak butuh waktu yang lama gue berhasil menemukan 2 ancient debris pertama kita. Setelah itu gue lanjut mining dengan menggunakan bed yang kita bawa dari rumah tadi, lalu mendapatkan beberapa ancient debris lagi. Setelah gue rasa cukup, gue kembali lagi ke rumah dan langsung membakar semua ancient debris yang berhasil kita dapatkan. Ya, kita berhasil mendapatkan sekitar 20 ancient debris teman-teman. Kemudian setelah selesai, gue mengupgrade armor kita satu persatu ke netherite armor. Setelah itu gue pergi ke enchanting room kita dan mengenchant swords kita ke stat enchant yang lebih bagus. Dan ternyata gue berhasil mendapatkan stat enchant yang bagus untuk swords kita teman-teman. Dan ya, langsung aja gue mengupgrade swords tersebut ke netherite swords. Dan ya, akhirnya kita berhasil membuat full set armor netherite yang kuat ya teman-teman ya. Dan juga swords netherite. Itu tandanya kita udah siap untuk melawan sosok penguasa kegelapan tersebut. Setelah kita berhasil mendapatkan armor yang kuat, di hari itu tiba-tiba langit kembali bergerak dengan sangat cepat. Dan di saat itu pun Enggang juga datang menghampiri kita teman-teman. Dia memberi kita sebuah tulisan yang isi dari tulisan tersebut menyuruh kita pergi ke desa di tempat kediaman Hanjak dan Hanyi. Sewaktu di pinggir sungai, langit kembali bergerak dengan sangat cepat. Wah, kenapa ini ya? Apa yang terjadi ya? Karena melihat hal tersebut, gue langsung aja bergegas pergi menuju desa itu. Sesampainya di sana, gue langsung bertemu dengan Hanjak dan Hanyi. Kemudian setelah gue menjelaskan ke mereka kalau kita datang ke sini itu dari surat yang dikirimmu. Dan kebetulan juga armor dan persiapan kita sudah matang. Gue bilang ke mereka untuk bersedia melawan sosok tersebut. Kemudian Hanjak dan Hanyi mengajak gue ke atas tempel tepat berada di depan portal yang besar tersebut. Hanjak mengingatkan gue untuk berhati-hati teman-teman. Ya, karena musuh yang bakalan kita hadapi ini tuh sangat kuat. Kemudian di saat itu muncul seorang penduduk desa lainnya yang bernama Dehen. Ya, dia baik banget teman-teman. Dia memberi kita enchanted golden apple. Begitupun juga dengan Hanjak dan Hanyi. Mereka bilang itu adalah persediaan yang akan menolong kita ketika menghadapi sosok tersebut. Kayaknya kuat banget ya itu ya, sosok yang jahat tersebut. Setelah itu Hanyi menyalakan portalnya teman-teman. Dan gue juga gak lupa meminta doa dari mereka teman-teman agar kita bisa mengalahkan sosok penguasa yang jahat tersebut. Dan ya, gue berjalanlah menuju portal tersebut dan memasukinya. Setelah memasuki portal tersebut, gue terdampar di dekat sebuah pulau yang antah berantah teman-teman. Di saat itu gue terus mengayuh bot kita. Dan ternyata tepat di depan sana terdapat sebuah desa. Ya, dan siapa tahu mereka bisa membantu kita gitu loh. Ketika melihat sekeliling tempat ini, banyak banget bangunan yang terdapat ukiran-ukiran yang bagus. Kemudian di saat itu tiba-tiba ada seorang penduduk desa yang menghampiri kita teman-teman. Namanya adalah Nanjan. Dia adalah kepala desa di sini. Gua menjelaskan maksud dan tujuan kita datang ke sini ke Nanjan, ya, dengan memberikan tulisan yang dikasihmu. Kalau kita diutus datang ke sini untuk mengalahkan sosok jahat yang menjadi penguasa di tempat itu. Mendengar penjelasan tersebut, Nanjan kaget teman-teman. Setelah gue yakinkan dia, ya, gue meminta tolong untuk diantarkan ke keberadaan sosok jahat tersebut. Dalam perjalanan, gue melihat-lihat tempat tersebut yang terlihat sangat menyeramkan dan ya, di satu sisi juga bagus gitu loh rumah-rumahnya. Singkat cerita, sampailah gue di sebuah tempat teman-teman. Ya, di tempat tersebut terdapat patung buaya yang sangat besar.
Dan di tempat tersebut Nanjan bilang ada rumah temannya di sana. Karena hari juga sudah malam, gue mengiyakan ucapannya tersebut. Di sana gue bertemu dengan Shinpei, temannya Nanjan, teman-teman. Gue juga meyakinkan Shinpei dengan memberikan tulisan yang dikasih Mo ke kita, teman-teman. Setelah dia percaya dengan kita, kemudian Shinpei menyuruh kita untuk menginap dan beristirahat di rumahnya. Ya, sekalian juga untuk mengumpulkan energi kita ya untuk melawan sosok jahat tersebut esok hari. Ketika mau tidur, gue melihat ada seekor kelelawar yang mengintip kita dari ventilasi rumah Shinpei. Paling cuma perasaan gue aja kali ya teman-teman ya, karena udah ngantuk juga gitu loh dan kecapean. Keesokan harinya, Shinpei dan Nanjan memberitahu gue untuk menuju sosok penguasa yang jahat tersebut. Mereka bilang tepat di atas tempel besar itu ada sosok dengan energi yang kuat tinggal di sana. Dengan penuh semangat gue langsung naik ke sana teman-teman. Dan sementara itu Shinpei dan Nanjan menunggu kita di bawah. Ketika berada di atas itu, gue melihat ada sebuah tempat yang begitu besar. Dan di sana gue menemukan sesosok makhluk yang sangat menyeramkan teman-teman. Hei Wukong, di mana kau sembunyikan keberadaanmu? Aku datang ke sini untuk mengalahkanmu dan menyelamatkanmu. Akhirnya, setelah penantian beribu-ribu tahun, ada seorang kesatria bodoh yang datang kembali ke sini. Kau tidak akan mampu mengalahkanku, dan aku juga tidak akan membiarkan kau menyelamatkanmu, karena tuanku membutuhkan energinya. Dan kemudian dunia ini dan beserta seisinya akan penuh dengan kegelapan. Selama aku hidup dan menginjakan kakiku di atas muka bumi ini, langit akan menjadi saksi ketika aku berhasil mengalahkanmu, Wukong. Silakan saja kalau kau bisa. Ya, rasakan ini. Aku tidak akan kalah darimu, Wukong. Rasakan semburan api dariku. Kau tidak akan mampu untuk mengalahkanku, anak muda. Jiwamu itu sangat lemah sekali. Kau tidak akan mampu. Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan membiarkanmu menang. Aku tidak akan membiarkanmu untuk menguasai dunia ini. Rasakan ini. Aku akan menyelamatkanmu. Rasakan ini. Tidak. Akhirnya kita berhasil mengalahkan Wukong itu, teman-teman. Dan seketika banyak creeper yang spawn di tempat tersebut. Kemudian gue menghabisi mereka satu persatu. Di sana gue menemukan sebuah chest yang di dalamnya terdapat kunci yang bernama Key of Forest. Di situ tertulis kunci tersebut digunakan untuk membuka harta berharga. Wah, harta apa ya teman-teman ya? Mungkin nanti kita bisa tanya sama Shinpei dan Nanjan ya teman-teman. Setelah mengambil kunci tersebut, gue menemukan harta yang tersimpan di tempel tersebut. Di sana terdapat banyak blok emas. Langsung aja gue ambil blok emas itu satu persatu. Ketika keluar dari ruangan tersebut, di luar hari turun hujan yang sangat deras teman-teman, dan disertai dengan petir. Kemudian ketika hendak turun, gue melihat ada sosok peri kecil berwarna putih terbang di atas langit. Karena firasat gue gak enak, langsung aja gue coba kill dia, dan gagal teman-teman. Makhluk kecil tersebut cepat banget menghilangnya. Hari juga semakin gelap semenjak gue mengalahkan Wukong tersebut. Kemudian gue langsung aja loncat dari tempat tersebut untuk menuju kediaman Shinpei. Sesampainya di bawah, gue langsung pergi ke rumah Shinpei. Dan di sana dia juga sudah menunggu kedatangan kita. Ketika gue bilang telah berhasil mengalahkan sosok jahat tersebut, bukannya bahagia, Shinpei malah terdiam. Dia bilang setelah ini pasti ada rencana jahat dan berbahaya akan mengincar keselamatan kita. Gue bilang ke dia kalau gue sudah berjanji dengan Hanjak dan Hanyi untuk menyelamatkanmu, sekalipun nyawa taruhannya. Kemudian gue juga sempat bertanya ke dia mengenai kunci yang kita temukan. Dia bilang nggak tahu teman-teman, tapi ekspresinya itu seperti menyembunyikan sesuatu.
Nggak apa-apa lah, mungkin emang dia nggak tahu ya teman-teman ya. Sesampainya di rumah Shinpei, gue bertemu dengan kelelawar lagi. Di saat itu kelelawarnya berhasil gue kill. Sepertinya hewan tersebut adalah hewan yang dikirim untuk memata-matai kita teman-teman. Tapi untungnya kita berhasil mengkill dia sih. Keesokan harinya gue diantar oleh Shinpei pergi menuju desa kediaman Nanjan. Dia bilang kemarin itu Nanjan pulang duluan teman-teman karena ada perihal yang terjadi di desanya. Jadi kali ini yang mengantarkan kita itu adalah Shinpei. Setelah sampai di desa tersebut, gue diantarkan oleh Shinpei untuk ke jalan menuju pulang. Ternyata di dalam sebuah gua di desa tersebut terdapat sebuah portal. Ketika hendak mau pulang, Shinpei menitipkan pesan ke kita agar selalu berhati-hati. Dia pun juga menitipkan pesan untuk Hanjak dan Hanyi. Ya, kemudian dia juga mengucapkan terima kasih ke kita karena telah menyelamatkan dunia mereka dengan mengalahkan sosok yang bernama Wukong. Sebelum pergi, gue kasih blok emas yang kita ambil sebelumnya ke dia. Dan Shinpei pun memberikan sebuah bunga ke kita, teman-teman. Aduh, dadah Shinpei, semoga lain waktu kita bertemu kembali ya. Dadah. Kembalinya ke desa, gue langsung bergegas untuk memberitahu kabar gembira ini kepada Hanjak, Hanyi, dan Dehen. Di saat itu mereka sedang berkebun teman-teman. Kemudian gue memanggil mereka untuk menceritakan apa yang terjadi selama kita berada di dunia tersebut. Setelah mendengarkan cerita dari kita, mereka sangat senang teman-teman. Kemudian gue juga bertanya kepada mereka mengenai kunci yang kita temukan kemarin setelah mengalahkan Wukong. Setelah menerima kunci tersebut, gue melihat mereka sepertinya sedang berdiskusi teman-teman. Kemudian Hanyi memberikan kunci itu ke kita kembali. Ya, mereka bilang ke kita untuk menyimpan kunci tersebut karena suatu hari nanti pasti bakalan berguna gitu loh. Oh iya, gue juga memberikan blok emas yang kita temukan ketika mengalahkan Wukong. Kemudian gue beranjak pergi dari desa tersebut dan kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, gue langsung menyimpan kunci yang kita temukan teman-teman. Pada hari berikutnya, ketika gue sedang asik memanen wheat kita, tiba-tiba Enggang datang menghampiri kita teman-teman. Kemudian dia bilang kalau desa sedang dalam bahaya. Seketika di saat itu langit pun bergerak dengan sangat cepat. Karena gue takut desa tersebut kenapa-napa, gue langsung bergegas pergi ke sana teman-teman. Dan sesampainya di sana di pinggir sungai, dari kejauhan gue melihat desa tersebut terbakar dan rusak parah. Ulah siapa ya itu ya? Kok berani banget gitu loh menyerang desa tersebut. Dengan perasaan sedih dan marah, gue pergi ke sana. Dan di saat itu Hanjak dan Hanyi menghampiri gue teman-teman. Ketika gue tanya siapa yang membuat semua ini terjadi, mereka bilang ada sosok dengan kekuatan gelap yang kuat, marah dan menghancurkan desa. Dan yang sedihnya lagi, Dehen menjadi korban teman-teman. Mendengar hal tersebut, gue langsung pergi dengan marah menghampiri sosok tersebut. Dan benar aja teman-teman, ketika gue bertemu dengan sosok itu, dia langsung menyerang dengan kekuatan gelapnya tersebut. Siapa kau? Berani-beraninya menghancurkan desa ini. I'm the King of the Darkness. Aku adalah Raja Kegelapan. Siapa yang berani membunuh anak buah kesayanganku, Wukong? Akulah yang membunuh Wukong tersebut. Ya, aku tidak akan membiarkan kalian menguasai dunia ini. Sungguh menyedihkan. Ya. Tiba-tiba, gue terbangun di sebuah tempat. Kemudian di depan gue ada Hanjak, Hanyi, dan Shinpei. Ketika itu mereka menjelaskan kalau gue sekarat ketika melawan Raja Kegelapan itu teman-teman. Kemudian mereka bertanya ke gue mengenai Key of Forest yang kita temukan waktu itu. Gue bilang ada di rumah teman-teman. Dan mereka pun menyuruh gue untuk mengambil kunci tersebut. Dengan keadaan sedikit kesakitan, gue berjalan menuju rumah kita dan mengambil kunci tersebut. Kemudian gue kembali lagi ke Hanjak, Hanyi, dan Shinpei. Setelah itu mereka mengajak gue untuk pergi ke sebuah tempat. Mereka nggak bilang itu di mana, tapi mereka bilang inilah saat yang tepat untuk memberikan sebuah harta yang berharga itu ke kita teman-teman. Singkat ceritanya, gue dibawa ke desa yang terbakar tersebut. Dan di dekat tempel tersebut, gue memasuki sebuah gua teman-teman. Di dalam gua tersebut terdapat sebuah chest. Nama chest tersebut adalah Chest Forest teman-teman. Gue diminta oleh Hanjak, Hanyi, dan Shinpei untuk membuka chest tersebut menggunakan kunci yang kita punya. Ketika gue mencoba membuka chest tersebut, tiba-tiba ada petir yang menyambar teman-teman. Setelah chest itu terbuka, gue mendapatkan armor dan senjata. Setelah gue tanya ke Hanjak, Hanyi, dan Shinpei, mereka bilang itu adalah armor dan senjata terkuat dari suku mereka. Karena untuk menghadapi Raja Kegelapan tersebut sangatlah sulit dan harus memakai armor itu. Wah, armornya keren banget ya teman-teman ya, ada auranya gitu loh. Setelah itu Hanjak, Hanyi, dan Shinpei mengajak gua ke sebuah tempat di dekat tempel tersebut. Kemudian Hanyi membuka sebuah ruangan rahasia.
Di dalam ruangan tersebut terdapat sebuah portal untuk menuju tempat keberadaan Raja Kegelapan itu. Sebelum gua pergi, mereka memberikan persediaan untuk menghadapi Raja Kegelapan itu. Karena gua masih punya dendam dan misi untuk menyelamatkanmu, gua pun masuk ke portal tersebut, teman-teman. Setelah memasuki portal tersebut, gue terteleportasi ke sebuah tempat yang sangat sunyi dan menyeramkan, teman-teman. Dari kejauhan, gue melihat ada sebuah tempat yang menjulang tinggi ke atas berbentuk mata. Langsung aja gue bergegas pergi ke sana. Mungkin di tempat itu adalah kediaman dari Raja Kegelapan tersebut. Sesampainya di tempat tersebut, gue melihat ada beberapa penjaga, yang beberapa dari mereka itu pernah kita temukan sebelumnya. Kemudian gue menghadapi salah satu bos yang bernama Skeleton King. Gue menghadapi bos tersebut dengan penuh rasa percaya diri dan tidak mundur sedikit pun. Lagi pula kita sudah memakai armor terkuat dan diberi kepercayaan oleh Hanja, Hanyi, dan Simpei dan seluruh orang-orang yang rela berkorban, teman-teman. Akhirnya gue berhasil mengalahkan bos skeleton tersebut. Kemudian gue langsung masuk ke dalam sebuah bangunan yang berbentuk mata itu. Di dalamnya ternyata sudah ada Raja Kegelapan tersebut yang menunggu kedatangan kita, teman-teman. Hai Raja Kegelapan, aku telah datang kembali untuk menghabisimu dan menyelamatkanmu serta seluruh dunia ini. Anak muda yang ambisius, kau sebenarnya tidak tahu kekuatan mengerikan dari diriku ini. Aku adalah Raja Kegelapan. Aku adalah bentuk dari keserakahan, kecerobohan, dan keegoisan dari umat manusia. Kali ini, aku tidak akan segan-segan menghabisimu, anak muda. Majulah kau, wahai Raja Kegelapan, aku akan menghabisimu. Aku tidak akan membiarkanmu untuk menguasai dunia ini. Aku tidak akan menyerah. Karena alam dan semesta telah banyak membantuku. Aku tidak akan kalah dengan kekuatan gelapmu. Makhluk sepertimu tidak akan aku biarkan untuk menguasai dunia yang indah ini. Rasakan kekuatan gelapmu ini. Aku pasti akan mengalahkanmu dan menyelamatkanmu. Kalian hanyalah makhluk lemah dan juga makhluk yang munafik. Kalian telah menghancurkan alam. Makhluk serakah seperti kalian tidak pantas berada di alam ini. Aku akan mengubah semesta dengan kekuatan gelapku. Aku adalah bentuk dari keserakahan dan kemunafikan umat manusia. Rasakan ini. Aku tidak akan mengampunimu. Untuk semua orang yang telah kau sakiti dan semesta yang telah kau rusak, rasakan ini Raja Kegelapan. Kau tidak akan mampu bertahan di dunia ini yang dipenuhi oleh manusia yang serakah. Suatu saat nanti, kalianlah yang akan membuat hutan hancur. Akhirnya kita bisa mengalahkan Raja Kegelapan itu, teman-teman. Energinya sangat kuat sekali. Sampai-sampai gue kewalahan untuk menghadapi Raja Kegelapan tersebut, teman-teman. Dan saatnya kita pergi untuk menyelamatkanmu, teman-teman. Setelah itu gue pergi ke atas tempat tersebut, teman-teman. Karena mendengar suara orang meminta tolong. Akhirnya gue berhasil menemukan keberadaanmu yang disekap, teman-teman. Setelah itu gue mengajak dia segera pergi dari tempat ini. Di tengah perjalanan gue kasih dia makanan. Dan sepertinya Mo sangat kelaparan sekali ya, teman-teman ya. Kasihan banget. Kemudian gue langsung pergi bersama Mo menuju keberadaan portal kita dan kembali pulang. Dan akhirnya gue berhasil membawa Mo kembali pulang, teman-teman.
Akan tetapi di saat itu dia justru sedih karena desanya yang hancur karena ulah Raja Kegelapan tersebut. Tapi gue bilang ke dia, gue bersedia membantunya untuk merapikan desa itu kembali. Dan Mo pun sangat senang mendengar hal itu, teman-teman. Singkat cerita, gue membantu Mo untuk merapikan desanya yang hancur oleh perbuatan Raja Kegelapan kemarin. Dan sekarang desa itu jauh lebih baik keadaannya, teman-teman. Para penduduknya pun juga sangat bahagia karena jiwa mereka yang disegel oleh kekuatan gelap itu kini telah sirna. Sampai saat ini pun gue masih menetap di desa tersebut, yaitu untuk belajar tentang kebudayaan dan cara masyarakatnya untuk menjaga alam. Penduduk tersebut menerima gua dengan ramah dan baik. Mungkin suatu saat nanti portal untuk menuju ke sebuah kehidupan yang abadi akan muncul. Tapi entah kapan waktu itu akan tiba, teman-teman. Suatu hari nanti cerita ini akan gua tulis. Tulisannya berisi ketika gua berpetualang di hutan Kalimantan yang indah ini dan bertemu dengan masyarakatnya yang ramah dan juga mempunyai kebudayaan yang kental dan harus dijaga keberadaan dan kelestariannya. Begitupun juga dengan flora dan faunanya yang sangat eksotik. Semoga kalian yang menonton video ini dapat mengambil hikmah ataupun sebuah pelajaran. Di akhir video ini gue mau minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang pantas, teman-teman, karena gue tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Terima kasih teman-teman untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Gue pamit undur diri, sampai berjumpa di petualangan selanjutnya dan goodbye, dadah. Thank you teman-teman.